Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau jelasin mengenai cara pasang lengan. Sebenarnya di ebook itu udah aku jelasin ya gimana cara pasang lengan secara detail. Tapi di video ini aku pikir mungkin teman-teman ada yang pengen ngeliat secara langsung cara aku untuk pasang lengannya dan trik-triknya. Jadi ini aku jelasin untuk yang bagian lengannya sedikit aja. Jadi bagian kerung yang dalam kayak gini itu adalah kerung lengan depan, dan kerung yang agak keluar gini ini adalah kerung lengan belakang. Untuk bagian lengannya itu biasanya aku di buku di ebook suka aku bilangin diletakkan lengannya tuh seperti ini ya, bersebelahan gitu biar nggak keliru. Jadi bagian lengan yang di atasnya ini, yang kerung yang agak dalam ini itu adalah kerung lengan depan, dan kerung yang agak tinggi ini itu adalah kerung lengan belakang. Jadi posisinya harus berpasangan kayak gini, belakang sama belakang dan depan sama depan. Jadi jangan sampai kebalik dengan lengan yang di sebelahnya. Kalau lengan yang di sebelahnya kan posisinya terbalik kayak gini kan, jadi yang di belakang itu yang di bagian atas, padahal nanti kita akan sambungkan dengan depan gini. Jadi jangan sampai keliru, karena kalau keliru ya hasilnya nanti akan muntir-muntir gitu, nggak bagus ya, dan gak enak juga dipakainya. Nah sekarang aku akan tunjukkan bagaimana cara menjarumi lengannya. Jadi ini kerung lengan depan sama belakang biasanya aku paskan kayak gini, dan aku lipat dua, aku ambil tengahnya, dan aku cekris kecil di bagian sini dengan gunting. Jadi kayak gini, dia aku cekris kecil banget di bagian atasnya, hanya untuk penanda kalau ini adalah bagian tengah. Dan bagian ujung lengan ini akan berpapasan dengan bagian bahunya. Ini adalah bagian jahitan bahu, jadi ini posisinya akan di puncak berpapasan dengan jahitan bahunya. Jadi aku cuman pakai jarum gini aja biar gak lari-lari, karena aku gak punya waktu buat ngejelujur segala. Ya udahlah, begitu aja. Nah kemudian aku akan paskan pada bagian kerung ketiaknya dulu aja. Dari ini aku rada malas jahit kampuh dibuka gitu kiri kanan, jadi aku cuman obras jadi satu aja semuanya. Ya gitulah, kalau lagi malas apa aja bisa. Apalagi kalau buat baju sendiri biasanya aku rada-rada kayak gitulah. Suka yang penting jadilah gitu. Kemudian ini jahitan sisi lengan, dan ini adalah jahitan sisi untuk kerung lengan badan. Jadi aku satukan seperti ini, disamakan, karena ini kampuhnya itu aku jadiin satu. Jadi ya biasanya aku kasih salah satu ke kiri, salah satu ke kanan kayak gitu, biar sama rata aja, biar nggak numpuk gede gitu di satu bagian. Jadi satu ke kiri, satu ke kanan aja. Cuman kalau teman-teman bikin yang kampuhnya itu dibuka gitu, jadi teman-teman tinggal buka aja kampuhnya ya, atasnya dan bawahnya, kampuh lengan dengan kampuh badan dibuka gitu aja. Nah setelah itu aku jarumi dulu kayak gini. Jadi biasa banyak yang nanya, Mbak gimana sih untuk pemasangan lengan yang dimajuin 1 cm gitu ya, dimajuin 1 cm dari garis tengah lengannya. Sebenarnya itu berpatokan di pola dasarnya ya. Biasanya tuh ada dua pola dasar ya. Pola dasar yang pola depannya itu lebih besar daripada pola belakang, dan ada yang seperti punya aku, pola depan dan pola belakangnya itu sama. Nah untuk pola yang depan belakang sama, posisi pemasangannya tepat pada garis sisi. Jadi sisi lengan dan sisi badan itu disamakan aja, dipaskan aja gitu, nggak dimaju-majuin. Sedangkan untuk pola yang depan belakangnya, untuk depan yang lebih besar daripada belakang itu harus dimajuin 1 cm, atau disesuaikan dengan penambahan pada saat pembuatan pola lingkar badannya itu. Jadi biasanya ini coretannya jelek-jelek aja ya, nggak apa-apa ya. Jadi biasanya itu kan kita membuat pola di bagian lingkar badan itu ya. Di bagian lingkar badan itu biasanya kan ditambah 4 cm. Jadi 1/4 lingkar badan itu biasanya kan ditambah 1 gitu ya. Ditambah 1. Sedangkan untuk bagian pola belakang itu dikurangi 1. Jadi posisinya itu selisihnya akan 2 cm. Jadi ini misalnya ini pola depan ya, itu pola belakangnya itu nanti akan posisinya seperti ini. Ini pola belakang, karena ini ditambahin 1 cm dan ini dikurangi 1 cm. Nah posisi tengahnya itu di mana? Posisi tengahnya itu ya di sini, di antara keduanya. Karena itulah kita ketika memasang lengan itu harus dimajukan 1 cm ini. Nah kalau misalnya teman-teman kasih selisihnya, misalnya badan itu ditambahin 1,5 dan pola belakang itu dikurangi 1,5,
maka posisinya pun ya harus ngikutin yang ini, harus dimajuin 1,5 cm. Jadi selisih pola depan dan pola belakang itu sekitar 3 cm. Tapi biasa umumnya tuh ya paling cuma ditambahin 1 cm aja, nggak banyak-banyak kayak gitu ya. Nah, kalau pola aku atau pola yang biasa kita pakai di ebook aku dan buku aku, itu kan pola depan dan belakangnya itu sama ya. Gambar aku jelek banget ya. Ya sudahlah. Jadi pola depan dan belakang aku tuh sama aja. Jadi pada saat pemasangan polanya pun ya tepat di sini, jangan dirubah-rubah. Kalau misalnya dimajukan itu nanti malah posisinya itu muntir gitu loh. Kalau ini dimajukan karena memang posisi tengahnya itu kan di sini ya. Nah, ada lagi pertanyaan, kenapa sih Mbak harus dimajukan atau kenapa sih Mbak pola depannya itu lebih besar daripada pola belakang? Sebenarnya itu tidak mempengaruhi apapun ya, kecuali dari mempengaruhi penampakan dari bajunya. Biasanya kalau untuk pola yang ditambah-tambahin gini, itu maksudnya adalah supaya jahitan sisi badan ini dia tidak terlalu terlihat ketika dilihat dari depan gitu. Jadi dia posisinya akan lebih ke belakang 1 cm. Tapi biasanya karena 1 cm itu tidak begitu mempengaruhi juga ya, dan orang juga tidak begitu memperhatikan. Jadi ya aku nggak begitu masalah dengan pola yang depan belakang sama. Kalaupun kelihatan itu kan masih kelihatan itu kelihatan normal aja, karena memang baju ya pasti ada jahitan sisinya gitu ya, biasanya umumnya pasti ada jahitan sisi. Jadi kalau kelihatan ya nggak masalah banget. Makanya aku pun tidak bermasalah apakah itu pola depan belakang sama atau pola yang tidak sama kayak ini, lebih depannya akan lebih besar kayak gitu ya. Aku harap teman-teman ngerti. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk pemasangan lengannya. Nah, setelah pemasangan lengan kayak gini di bagian ketiak, kemudian aku tahan bagian ketiak yang sudah dijarumin ini dan aku balik bagian bahunya ke arah lengan seperti ini, biar kita gampang ngerjainnya. Kemudian aku masukkan, jadi ini lengannya aku masukkan ke dalam karung lengan badannya kayak gitu. Nah, setelah itu aku paskan bagian puncak lengannya. Ini puncak lengan yang kita cekris tadi. Kemudian aku paskan dengan jahitan bahunya kayak gini. Ini jahitan bahunya karena aku kerjainnya satu persatu, aku buka gini. Ini harusnya disetrika dulu ya, tapi karena buru-buru anak aku bangun, jadi ya sudahlah, kita nikmati aja ya. Setelah itu kita jarumi kayak gini. Nah, sekarang bagian ketiaknya dengan bagian puncaknya udah kepasang. Setelah itu kita akan selesaikan pada bagian lengannya. Nah, umumnya biasanya kerung lengan itu akan lebih besar dengan kerung badan ya. Biasanya tuh lebihnya sekitar 3 cm atau 4 cm. Sebenarnya itu bagus banget sih, karena kalau jahitannya benar, hasilnya itu akan sedikit menggelembung gitu loh hasilnya. Jadi nggak flat banget. Dan kita cuman butuh sedikit latihan aja sih untuk pemasangan lengannya itu biar bagus. Cuman kalau teman-teman memang kesulitan banget gitu loh masangin lengan yang kelebihan kayak gitu ya, sebenarnya nggak apa-apa sih untuk latihan dulu. Teman-teman bikin pola yang pas aja. Jadi lengannya tuh bisa teman-teman kurangi sekitar setengah senti pada saat pembuatan polanya. Bagian sisinya tuh dikurangi setengah senti, itu nggak masalah juga sih. Dulu juga aku belajarnya kayak gitu. Jadi kalau aku lagi kayak gimana ya, kalau aku lagi males banget menghadapi sulitnya memasang lengan, itu biasanya aku kurangi aja sekitar setengah senti atau 1 senti supaya pada saat pemasangan lengan itu ngepas gitu loh, nggak lebih-lebih bikin pusing gitu loh. Tapi kalau teman-teman udah siap untuk belajar pemasangan lengan yang kayak gini, yang lebih gede daripada badannya ya, teman-teman bisa ikutin cara aku ini pada saat pemasangan lengan. Jadi pada saat menjarum itu umumnya karena kain lengan itu biasanya lebih melar ya, karena posisinya itu serong, posisinya itu kayak melengkung gitu. Jadi dia tuh melar kayak gini loh, dia melar. Karena itulah pada saat pemasangan lengan, kain lengan itu tidak boleh teman-teman tarik, tapi justru malah dimasukkan kayak gini biar nggak tambah melar gitu loh. Jadi lengan yang udah gede tambah gede lagi. Nah, beda untuk pemasangan lengan bagian badan itu dia tidak kayak gini ya, dia tidak melar, kecuali di bagian kerungnya ini agak melar dikit. Jadi pemasangannya itu untuk bagian badan ditarik, dan untuk bagian lengan ini tidak ditarik, justru malah ditahan atau dimasukkan
biar ngepas gitu loh, karena lebih kan, lebih besar. Nah sekarang kita coba posisi tangan aku itu seperti ini, jadi ada jempolnya aku pakai untuk pegang bagian badan, dan jari manis ini aku pakai untuk tahan kayak gini posisinya biar enak, dan tangan aku yang kanan pegang jarum kayak gini. Nah pertama bagian yang badan itu aku tarik nih ya, aku tarik, kemudian yang bagian lengan itu aku masukkan ke sana ya, justru malah aku masukkan gitu. Kemudian tangan kanannya dipakai buat ngejarum kayak gini, dimasukkan aja, agak sedikit menggelombang nggak apa-apa. Kemudian jarumnya itu aku buat ambil secukupnya jarumnya aja, jangan sampai terlipit-lipit ya, pokoknya ya secukupnya jarumnya aja. Kemudian dijarumi kayak gini. Kita lanjutkan, jadi bagian badannya aku tarik kayak gini ya, sebelum ditusukkan ke kain lengannya aku masukkan secukupnya aja. Kemudian jarumnya aku untuk ambil secukupnya jarum aja, jangan sampai terlipit. Nah, ini teman-teman lihat kan di bagian sini tuh agak gelembung-gelembung gitu ya, agak gelembung-gelembung. Tapi sebenarnya itu nggak menggelembung banget gitu loh, dia memang menggelembung tapi dia nggak terlipit. Nah itu bagus. Nah kayak gini kan posisinya tuh, kalau dijahit nanti bisa halus gitu ya, nanti kelihatan triknya pada saat menjahitnya. Kemudian kita lanjutkan untuk menjarum kayak gini. Aku ambil secukupnya jarumnya. Nah biasanya pada bagian ketiak itu udah nggak terlalu gelembung-gelembung banget, agak sedikit dibuat menggelembung itu adalah di bagian atas ini sih, di bagian atas ini aja. Kalau bagian bawah itu dipaskan aja lebih bagus. Nah kita lanjutkan lagi. Kayak gini, memang agak menggelembung gitu, justru itu yang bagus, jangan khawatir. Kemudian sebelum dijahit nih hasilnya ya, ini hasilnya untuk pemasangan lengannya. Jadi teman-teman lihat dia agak menggelembung pada bagian atasnya ini, bagian setengah bagian atas. Nah sebelum kita jahit kita harus cek dulu dari luar gimana hasilnya, siapa tahu ada yang terlipit ya, ada yang terlipit atau gimana gitu ya. Jadi dicek dulu kayak gini hasilnya. Setelah hasilnya jadi, setelah ini kita buka aja. Jadi setelah hasilnya jadi gini, kita lanjutkan ke menjahit ya. Ini hasilnya kayak gini. Bagian bawah lengannya. Setelah semuanya dijarumi kayak gini, kita mulai menjahit ya. Dan posisi menjahitnya itu bagian yang kerung lengannya, bagian dalam lengannya ini posisinya di bawah ya, dan bagian atasnya ini, dan bagian kerung badan itu di bagian atas, supaya ketika menjahit itu bisa membantu bagian yang bergelombang-gelombang ini untuk ditahan gitu loh, kayak ngepres gitu loh. Jadi dia bisa membantu untuk memposisikan kerutan atau memposisikan lengan yang gelembung-gelembung ini di posisinya, nggak kelipat-lipat gitu. Kita langsung aja ke menjahitnya biar nggak bingung. Setelah itu kita langsung jahit aja seperti ini, kayak gini. Biasanya untuk pemula ya, ketika menjahit itu lupa untuk mengecek pada bagian bawahnya.
Jadi ketika menjahit itu jangan pernah lupa untuk mengecek pada bagian bawahnya. Tapi biasanya kalau teman-teman udah biasa jahit itu, kita nggak perlu ngecek-ngecek kayak gini sih. Biasanya kita ketika menjahit itu, ketika ditahan kayak gini, kita udah kerasa gitu apakah ada yang terlipit ataukah enggak. Karena kalau terlipit itu kita akan rasa ada seperti ganjelan gitu loh di bawahnya. Jadi kalau udah ngerasa kayak gitu, kita harus ngecek di bawahnya apakah benar ada yang terlipit ataukah enggak. Karena kalau terlipit kita harus ngebongkar lagi jahitannya, habis itu kita harus jahit lagi. Jadi baiknya ya pada saat menjahit itu hati-hati aja. Kalau misalnya masih pemula atau masih latihan, baiknya jahitnya pelan-pelan aja, nggak usah terlalu keburu-buru ya. Ketika dilepas jarumnya gini tuh kerasa gitu loh apakah ada yang terlipit ataukah enggak. Kalau kita rasanya halus gitu berarti nggak ada yang terlipit, tapi kalau kita rasa ada ya ganjelan gitu di bawahnya berarti ada yang kelipit di bawahnya. Jadi harus dicek dan harus dibenerin ya kalau emang ada. Nah setelah itu ini aku lanjutkan aja jahitnya. Nah pada saat menjahit pun kalau memang yang kita butuh harus ditarik ya ditarik aja, nggak apa-apa, tapi jangan terlalu kuat banget ya. Pokoknya disesuaikan kebutuhannya aja, seperlunya aja gitu nariknya. Dan ketika posisinya itu melengkung kayak gini ya kita harus ikutin juga lengkungannya, jangan dipaksa untuk lurus kayak gini ya. Kita harus ngikutin aja bentuk lengkungannya, karena kalau dipaksa lurus ntar hasilnya nggak bagus. Di sini yang terakhir baru aku kunci. Oke. Hasilnya jadi seperti ini. Jadi nggak ada lipatan-lipatannya sama sekali, semuanya ngepas. Nah, semuanya jadi nggak ada yang lipit-lipit gitu ya. Kalau teman-teman lihat bagian yang kerung lengan ini masih tetap ada gelombang-gelombangnya gitu, tandanya ya dia lebih besar daripada yang bagian badannya, dan hasilnya akan seperti ini. Jadi kelihatan seperti ada seperti menggelembung kayak gini, kelihatan ya seperti kayak menggelembung gitu loh hasilnya kayak gini. Jadi sebenarnya itu lebih bagus ya untuk lengan. Nah, kayak gitu ya. Nah, setelah dijahit kayak gini baru tinggal kita obras. Saat ngobras, biasakan perhatikan untuk kain yang di bawah ya. Jangan sampai ada yang terlipat, karena kalau terlipat itu rawannya bisa kepotong ya sama pisau obrasnya. Dulu waktu aku pertama kali belajar gitu, aku pernah beberapa kali ya kasusnya kayak gitu. Jadi nggak sengaja itu ngejahit karena bawahnya terlipat, belum begitu peka dengan perasaan ada yang terlipat atau enggak. Jadi perasaannya kayak nggak ada yang salah gitu aja, nggak ada yang kelipat gitu, dan aku ngobras gitu aja, dan akhirnya ya itulah kepotong. Jadi ngobras selalu perhatikan bagian bawahnya, ditahan aja kainnya. Kalau ada perasaan ada yang
ngeganjel gitu, pasti ada yang kelipat. Jadi ya memang harus dilatih intuisinya. Ini hasilnya, ini hasil lengannya setelah diobras. Nah, sampai di sini dulu materi kita kali ini. Semoga materinya bisa membantu teman-teman. Dan kalau teman-teman suka videonya, jangan lupa diklik like, komen, share ke sosial media teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman kita yang lain yang membutuhkan. Dan juga jangan lupa di subscribe dan diklik loncengnya, supaya teman-teman langsung tahu saat aku update video tentang menjahit seperti ini ya. Sampai di sini aja dulu. Thanks for watching, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.